Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses atau yang biasa disebut dengan AHP. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Ceria Salom dengan NIM 15, Vanessa Putri dengan NIM 21, Taskia Akilah Radita dengan NIM 38, dan Eko Fieri dengan NIM 67. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan 4 topik. Yang pertama itu ada AHP description atau konsep dasar dari AHP. Yang kedua itu ada AHP step atau langkah-langkah AHP. Yang ketiga itu ada illustration of AHP. Yang terakhir itu ada software. Di sini kami akan mengerjakan studi kasus menggunakan Python. Yang pertama itu ada konsep dasar AHP. AHP sendiri dikembangkan oleh Thomas Sati pada tahun 1995 dan 1996. AHP sendiri merupakan struktur pemodelan yang sangat baik untuk mewakili masalah multi kriteria, yaitu multi objektif dan multi goals. Dan AHP sendiri merupakan pengambilan keputusan yang untuk menguraikan masalah pengambilan keputusan menjadi alternatif pengambilan yang relevan. AHP sendiri memungkinkan memanipulasi kriteria pengambilan keputusan kuantitatif dan kualitatif secara terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk melakukan kompromi dengan cepat dan secara ahli. Lalu, penggunaan metode AHP ini digunakan sebagai pengukuran kinerja yang akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui akar permasalahan dan mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah kembali. Next. Selanjutnya, di sini ada hierarchical structure in AHP. Di dalam hierarchical structure ini terdapat 3 level. Yang pertama itu ada overall objective. Di overall objective ini terdapat goals. Goals di sini itu merupakan tujuan dari pengambilan keputusan. Lalu ada level 2 itu ada kriteria. Kriteria di sini terdapat beberapa kriteria. Kriteria ini akan menunjang dari alternatif. Yang ke level 3 merupakan alternatif. Alternatif di sini merupakan alternatif yang akan diuji sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Next. Lanjut ada hierarchical value in the AHP. Di hierarchical value ini terdapat 3 kolom. Yang pertama itu ada intensitas relatif. Intensitas relatif ini merupakan atau menunjukkan skala numerik dari 1 hingga 9 yang digunakan untuk digunakan dalam perbandingan berpasangan. Lalu ada definisi atau definition. Definisi ini menjelaskan bagaimana suatu angka dalam skala menunjukkan tingkat kepentingan antara dua elemen yang dibandingkan. Lalu ada kolom terakhir yaitu explanation atau penjelasan. Di dalam penjelasan ini memberikan deskripsi lebih lanjut tentang arti dari setiap angka dalam konteks perbandingan. Misalnya angka 7 itu very strong value, yang berarti bahwa satu kinerja jauh lebih penting dari yang lain. Sedangkan angka 9 menunjukkan extreme value, yaitu preferensi yang sangat ekstrim. Selanjutnya merupakan langkah-langkah metode AHP. Yang pertama merupakan identifikasi masalah dan tentukan solusi yang diinginkan. Kemudian susun hierarki masalah yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah untuk menetapkan tujuan yang merupakan keseluruhan pada tingkat teratas. Yang kedua adalah menentukan prioritas elemen. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah dengan melakukan perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara
berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Yang kedua, matriks perbandingan berpasangan diisi dengan angka untuk mewakili kepentingan relatif suatu elemen terhadap elemen lainnya. Yang ketiga adalah sintetis. Selanjutnya, langkah-langkah yang keempat, pertimbangan untuk perbandingan berpasangan disintetis untuk mendapatkan prioritas keseluruhan. Jumlahkan nilai untuk setiap kolom dalam matriks, bagi setiap nilai kolom dengan total kolom yang sesuai untuk mendapatkan normalisasi matriks, dan jumlahkan nilai setiap baris dan bagi dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Yang kelima, mengukur konsistensi. Kalikan setiap nilai di kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai di kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Jumlahkan setiap baris, hasil dari jumlah baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang relevan. Jumlahkan dengan jumlah elemen yang tersedia, dan hasilnya disebut lambda max. Selanjutnya yang keenam, hitung indeks konsistensi CI. N merupakan jumlah elemen dan lambda max merupakan hasil dari Eigen maksimum dari matriks perbandingan berpasangan. Yang ketujuh merupakan penghitung rasio konsistensi atau CR. RI merupakan indeks konsistensi acak. Yang kedelapan merupakan periksa konsistensi hierarki. Nilai lebih dari 10% sehingga penilaian data penilaian harus ditingkatkan. Rasio konsistensi CI atau IR kurang dari atau sama dengan 0,1 sehingga hasil perhitungan dapat dinyatakan benar. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke ilustrasi perhitungan. Contoh kasus, sebuah perusahaan logistik sedang mempertimbangkan 3 lokasi potensial untuk mendirikan gudang distribusi guna meningkatkan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Lokasi yang dipertimbangkan adalah Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Solo. Kriteria pemilihan lokasi. Yang pertama, permintaan. Volume permintaan produk di masing-masing lokasi. Yang kedua, jarak tempuh. Jarak dari lokasi gudang ke pasar utama. Yang ketiga, shipping cost. Biaya pengiriman dan dari gudang ke pelanggan. Manajemen perusahaan ingin menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP untuk menentukan lokasi gudang yang paling optimal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Next. Berikut adalah identifikasi masalah dan susunan hierarki. Ada 3 level untuk susunan hierarki. Level pertama itu goals, yaitu tujuan dari permasalahan. Yang level kedua adalah kriteria penilaian. Pada kriteria penilaian terdapat 3 kriteria. Yang pertama permintaan, yang kedua jarak tempuh, dan yang ketiga adalah shipping cost. Level ketiga adalah alternatif lokasi. Ada 3 alternatif lokasi yang dipertimbangkan, yaitu Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Solo. Next. Selanjutnya adalah prioritas elemen. Pada tabel pertama adalah skala intensitas relatif. Tabel ini menjelaskan skala yang digunakan dalam metode AHP untuk membandingkan kepentingan antara dua elemen. Skala ini berkisar dari 1 hingga 9, di mana nilai 1 berarti kedua elemen memiliki nilai yang sama penting, nilai 3 berarti salah satu elemen sedikit lebih penting, nilai 5 berarti elemen tersebut lebih penting, nilai 7 berarti elemen tersebut sangat lebih penting, nilai 9 berarti elemen tersebut ekstrim lebih penting. Nilai 2, 4, 6, dan 8 digunakan untuk nilai antara dua tingkat yang berdekatan. Tabel yang kedua adalah tabel perbandingan. Tabel ini menunjukkan hasil perbandingan antara kriteria permintaan, jarak tempuh, dan shipping cost yang diberikan oleh dua responden dan R2. Kolom responden 1 atau R1 dan responden 2 atau R2 menunjukkan perbandingan yang diberikan oleh masing-masing responden.
Kolom geomin atau geometrical mean digunakan untuk menghitung rata-rata geometrik dari penilaian responden yang nantinya digunakan dalam HP. Seperti R3 pada permintaan terhadap jarak tempuh yang berarti menurut R2 permintaan sedikit lebih penting dibandingkan jarak. Permintaan terhadap shipping cost memiliki nilai 2. Artinya permintaan dianggap hanya sedikit lebih penting dari shipping cost kedua komponen. Jarak tempuh terhadap memiliki nilai 1 untuk geomin, yang berarti keduanya dianggap memiliki kepentingan yang sama. Next. Selanjutnya adalah tabel pertama, subkriteria. Selanjutnya di sini ada 3 subkriteria. Yang pertama adalah subkriteria permintaan, yang kedua itu ada subkriteria jarak tempuh, dan yang ketiga itu subkriteria shipping cost. Pada ketiga subkriteria tersebut akan dibandingkan menggunakan perbandingan persamaan. Setiap alternatif, yaitu Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Solo, dibandingkan berdasarkan responden R1 dan R2. Nilai yang diberikan dengan mencerminkan tingkat kepentingan responden antara alternatif dari setiap subkriteria. Lalu perhitungan geomen atau rata-rata geometrik. Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing responden, dilakukan perhitungan geomen untuk memperoleh nilai agregat yang lebih objektif. Setelah geomen dihitung, hasil digunakan untuk menentukan alternatif mana yang lebih unggul digunakan untuk setiap subkriteria. Misalnya, pada subkriteria persyaratan, Kota Semarang memiliki nilai geomen tertinggi, yaitu 4, sehingga dianggap lebih prioritas dibandingkan Kota Solo dan Kota Bandung. Lalu, untuk jarak tempuh, Kota Semarang kembali menjadi pilihan utama. Dan pada shipping cost, Kota Solo memiliki nilai geomen tertinggi, yaitu 1, sehingga lebih diunggulkan untuk dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, menghitung matriks perbandingan kriteria. Perhitungan matriks perbandingan kriteria dihitung antara kriteria permintaan jarak tempuh dan ongkos kirim. Setiap elemen matriks menunjukkan tingkat kepentingan satu kriteria dibandingkan kriteria lainnya berdasarkan skala SATI 1 sampai 9. Pengamatan dibandingkan dengan jarak tempuh mempunyai nilai 8,7, artinya permohonan dianggap jauh lebih penting dibandingkan jarak tempuh. Lalu pada jarak tempuh dibandingkan dengan biaya pengiriman memiliki nilai 1, artinya keduanya dianggap sama pentingnya. Lalu menghitung normalisasi matriks. Jadi setiap nilai pada matriks perbandingan dibagi dengan jumlah kolomnya untuk mendapatkan normalisasi matriks. Lalu vektor prioritas dihitung dengan mengambil rata-rata dari setiap baris yang menunjukkan bobot relatif yang masing-masing kriteria, yaitu permintaan bernilai 0,58, jarak tempuh 0,19, dan biaya pengiriman 0,23. Lalu yang terakhir itu menghitung konsistensi perhitungan. Untuk menghitung konsistensi perhitungan, itu menghitung matriks dikali vektor prioritas. Setiap baris dikalikan dengan vektor prioritas untuk mendapatkan hasil pada kolom matriks X priority. Lalu dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut memiliki bobot terbesar 0,58 sehingga menjadi faktor paling berpengaruh dalam keputusan. Biaya pengiriman 0,23 lebih penting dibandingkan jarak tempuh 0,19. Lalu konsistensi perhitungan menunjukkan CR sama dengan 0,04 yang berarti pengukuran yang dilakukan valid dan tidak perlu direvisi. Next. Selanjutnya merupakan tabel matriks perbandingan subkriteria permintaan. Tabel ini menunjukkan perbandingan antara 3 kota, yaitu Bandung, Semarang, dan Solo, berdasarkan subkriteria permintaan.
Nilai dalam tabel diperoleh dengan membandingkan masing-masing kota terhadap kota lainnya menggunakan metode AHP. Jadi untuk mendapatkan matriks perbandingan 3 kota, total setiap kolom dijumlahkan untuk normalisasi. Misalnya jumlah kolom kota Bandung sama dengan 1,54 dan Semarang 6,22 serta Solo 5,28. Yang kedua merupakan tabel normalisasi. Setiap nilai dalam tabel pertama dibagi dengan jumlah kolomnya untuk mendapatkan bobot normalisasi. Dan yang ketiga, menghitung priority vector. Priority vector diperoleh dengan menghitung rata-rata dari setiap baris normalisasi. Kemudian, menghitung lambda max, CI, dan CR. Matriks dikali priority dihitung dengan mengalihkan matriks awal dengan priority vector. Selanjutnya, mencari nilai lambda max dihitung dengan lambda max sigma matrix dikali priority n lambda per max. Kemudian mencari CI konsistensi indeks dihitung dengan CI sama dengan lambda max n-1. Kemudian mencari CR konsistensi rasio dihitung dengan CR sama dengan CIRI dan mendapatkan 0,00. Karena CR kurang dari 0,1, maka matriks perbandingan konsisten dan hasilnya dapat digunakan. Kesimpulannya, Kota Bandung memiliki nilai prioritas tertinggi 0,65 sehingga bisa menjadi pilihan utama berdasarkan subkriteria permintaan. Next. Kemudian tabel matriks perbandingan subkriteria jarak tempuh. Tabel ini berisi perbandingan jarak tempuh antar kota Bandung, Semarang, Solo dengan metode AHP. Nilai dalam matriks menunjukkan bahwa setiap elemen dalam matriks dibagi dengan jumlah kolomnya untuk mendapatkan bobot normalisasi. Yang ketiga, menghitung priority vector. Priority vector adalah rata-rata dari setiap baris normalisasi. Yang keempat, menghitung lambda max, CI, dan CR. Matriks dikali priority dihitung dengan mengalihkan matriks awal dengan priority vector. Kemudian, mencari nilai lambda max dan konsistensi indeks serta konsistensi rasio. Karena CR kurang dari 0,1, maka matriks perbandingan konsisten dan hasilnya dapat digunakan. Kesimpulannya, Kota Bandung memiliki bobot tertinggi 0,51 sehingga memiliki jarak tempuh paling optimal dibandingkan Semarang dan Solo. Perhitungan ini dapat digunakan dalam pemilihan lokasi atau keputusan logistik berdasarkan jarak tempuh. Selanjutnya adalah matriks perbandingan berdasarkan subkriteria shipping cost. Pada tabel pertama, menunjukkan perbandingan antar alternatif lokasi berdasarkan shipping cost. Nilai dalam tabel ini diperoleh dari pendapat responden menggunakan skala AHP 1-9, di mana 1 menunjukkan kedua elemen memiliki bobot yang sama. Nilai besar dari 1 menunjukkan bahwa baris lebih penting daripada kolom. Nilai kurang dari 1 menunjukkan bahwa kolom daripada baris. Seperti Kota Bandung terhadap Kota Semarang diberi nilai 0,29, artinya Kota Bandung dianggap kurang penting dibanding Kota Semarang. Kota Semarang terhadap Kota Bandung diberi nilai 3,46 yang merupakan kebalikan dari 0,29, menandakan bahwa Kota Semarang lebih penting dibanding Kota Bandung. Pada tabel kedua, yaitu normalisasi matriks. Tujuan normalisasi sendiri adalah menstandarisasi nilai dalam matriks agar dapat digunakan untuk menghitung priority vector atau bobot akhir setiap alternatif. Setiap elemen dibagi dengan total kolom mendapatkan nilai proporsional seperti emas 15 pada Kota Bandung. Permintaan berarti Kota Bandung memiliki bobot persen terhadap kriteria permintaan setelah normalisasi. Jumlah setiap kolom menjadi 1 menunjukkan bahwa total bobot terbagi secara proporsional. Selanjutnya, tabel ketiga adalah perhitungan priority vector. Diperoleh dengan mengambil rata-rata dari setiap baris setelah normalisasi. Kota Bandung memiliki 16, Kota Semarang bobot 0,46,
Kota Solo memiliki bobot 0,38. Semakin tinggi nilai prioritas, semakin penting alternatif tersebut dalam kriteria shipping cost. Kesimpulannya, Kota Semarang memiliki bobot tertinggi 0,46, diikuti Kota Solo 0,38, dan terakhir Kota Bandung 0,16. Keputusan termasuk konsisten karena CR sama dengan 0,03, di bawah 0,1, sehingga hasil dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Kota Semarang kemungkinan akan baik untuk lokasi gudang berdasarkan shipping cost. Next. Selanjutnya adalah priority ranking. Tabel ini menunjukkan bobot masing alternatif lokasi gudang berdasarkan bobot prioritas dari setiap kriteria. Permintaan 0,58, jarak tempuh 0,19, shipping cost 0,23. Bobot prioritas setiap kota. Untuk permintaan, Kota Bandung memiliki bobot 0,65, sedangkan Semarang dan Solo jauh lebih rendah dengan masing-masing skor 0,16 dan 0,19. Untuk Kota Bandung masih memiliki bobot tertinggi yaitu 0,51. Untuk shipping cost, Kota Semarang memiliki bobot tertinggi 0,46 diikuti oleh Kota Solo 0,38. Total prioritas Kota Bandung 0,51, Kota Semarang 0,25, Kota Solo 0,20. Kesimpulannya, Kota Bandung memiliki tinggi 0,51 sehingga menjadi pilihan terbaik nasi gudang. Kota Semarang dan Kota Solo memiliki nilai yang sama, yang berarti keduanya kurang optimal dibandingkan Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh bobot permintaan yang sangat dominan, di mana Kota Bandung memiliki bobot tertinggi di aspek ini. Implikasi keputusan, jika permintaan tetap menjadi faktor utama, maka Kota Bandung adalah pilihan terbaik. Jika perusahaan ingin menekan shipping cost, maka Kota Semarang lebih baik dalam aspek ini. Jika jarak tempuh menjadi fokus utama, Kota Bandung masih unggul. Secara keseluruhan, Kota Bandung adalah pilihan terbaik berdasarkan perhitungan AHP ini. Next. Oke, untuk selanjutnya, kita akan memecahkan masalah studi kasus tadi menggunakan bantuan Python ya. Untuk tahap yang pertama untuk mengimpor pustaka Python. Terus langkah kedua untuk menentukan normalisasi, matriks, vektor prioritas, dan menghitung konsistensinya. Untuk menghitung matriks perbandingan kriterianya, kita tadi kan udah mendapat responden dari R1 dan R2. Kemudian di summary, terus terdapat untuk permintaan 1,00, permintaan dan jarak tempuh 3,87, permintaan dan shipping cost 2,0, dan seterusnya sampai shipping cost 1,0. Dan untuk normalisasinya menggunakan kode normalized underscore kriteria, dan hasilnya prioritas kriterianya ada 0,575 untuk permintaan dan 0,189 untuk jarak tempuh dan 0,234 untuk shipping cost. Untuk lambda maksimalnya ada 3,0504, konsistensi indeksnya ada 0,025 maaf. Terus konsistensi rasionya ada 0,04. Nah, ini karena kurang dari 0,1, maka bisa dinyatakan konsisten dan bisa dipakai. Untuk selanjutnya, melakukan perbandingan subkriterianya. Untuk yang pertama dibandingkan dari permintaannya, jarak tempuh, dan shipping cost-nya. Untuk hasilnya, prioritas untuk permintaan ada
0,649 untuk 0,649 untuk Kota Bandung, 0,16 untuk Kota Semarang, dan 0,19 untuk Kota Solo. Dengan lambda max 3,0015, konsistensi indeksnya 0,007, dan konsistensi rasio 0,001. Untuk jarak tempuh, untuk Kota Bandung sendiri mendapat priority factor 0,504, terus Kota Semarang mendapat 0,249, dan Kota Solo mendapat priority factor sebesar 0,245 dengan lambda maksimal 3,03, konsistensi indeks 0,018, dan konsistensi rasio 0,311, dan konsisten juga. Priority untuk shipping cost-nya untuk Kota Bandung 0,16 dan Kota Semarang 0,457 dan Kota Solo 0,382 dengan lambda max 3,034, konsistensi indeks 0,0172, dan konsistensi rasio 0,0297, dan konsisten menurut konsistensi rasionya. Nah, untuk yang terakhir itu menghitung skor akhir untuk setiap alternatif. Menggunakan alternatif sama dengan Kota Bandung, Semarang, Solo dengan menggunakan final score np.0 pakai len, terus pakai kode berikut, dan untuk menampilkannya tinggal di print saja dan langsung keluar perankingan dari setiap gudangnya. Untuk yang pertama, Kota Bandung paling unggul dengan skor 0,507, Kota Semarang dengan skor 0,247, dan skor Kota Solo paling rendah 0,246. Jadi untuk pengambilan keputusan yang terbaik menurut perankingan ada di Kota Bandung. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.